Oke, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Dengar Pak, jelas Oke, Pak. online. Icon. Namanya Drang.io. Dan oke, kita coba di sini ada suatu eh, perulangan ya. Misalkan mulai, lalu ada K sama dengan 1, while K kurang eh, dari 100, lakukan if K di mod 2 sama dengan 0, maka K sama dengan K ditambah misalkan 10 ya. Else elif di sini K dibagi dengan 3 sama dengan 0, maka K sama dengan K ditambah 11 ya. Lalu ada elif K persen 5 sama dengan 0, maka K sama dengan K ditambah 13, else K sama dengan K ditambah 3 ya. Oke, di sini ada lagi K sama dengan K ditambah 1 ya. Oke, di akhir kita akan mendeklarasikan print print mas yang di akhir print di sini adalah selesai. Oke ya teman-teman, silakan dicoba ini. Misalkan jangan 100 ya, misalkan 30 saja. Apakah ada salah? Oke ya, silahkan dicoba untuk diubah ke dalam bentuk flowchart ya. Lalu sambil teman-teman coba, saya akan melakukan preferensi kehadiran.
Farhan Hidayat. Ad-Durrun Nafis, apakah hadir? Ad-Durrun Nafis? Tidak ada kabar ya, Ad-Durrun Nafis. Oke. Ini benar-benar memudahkan pekerjaan saya ya. Jadi yang harusnya mungkin mengevaluasi sekian mahasiswa berkurang satu ini. Harus tetap semangat ya. Anindya, apakah hadir? Hadir, Pak. Natasha Putri Antasari. Hadir, Pak. Giska Dewana. Hadir, Pak. Khaidir Maulana. Hadir, Pak. Rizal Ihsan. Hadir, Pak. Muhammad Nur Ilham. Hadir, Pak. Ihsan Ma'aruf. Haryo. Hadir, Pak. Rehan. Hadir, Pak. Emily. Hadir, Pak. Dani Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Dadan Hamdani. Putri Kamalia. Hadir, Pak. Muhammad Nabil Arkan. Hadir, Pak. Rista Mayori. Kamila. Hadir, Pak. Muhammad Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Arda. Hadir, Pak. Raffi Muhammad. Hadir, Pak. Oke. Terus ada Muhammad Fatih. Hadir, Pak. Rahmatun Nisa. Hadir, Pak. Muhammad Topan. Sulaiman. Muhammad Fahrizal. Hadir, Pak. Muhammad Azhar. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Muhammad Yazid. Baskoro. Hadir, Pak. Orang hadir. Iskandar Sani. Hadir, Pak. Oke, bagus ya. Kita ke kelas Celsius ya. Sekarang silakan sambil teman-teman coba bagaimana mengubah ya, mentransformasikan dari suatu source code ke dalam bentuk flowchart ya. Oke, Adelia Putriani. Muhammad Imam Mubin. Adelia dan Imam Nggak ada, Pak. belum hadir ya. Raihan Aliviu. Hadir, Pak. Faik Akila. Hadir, Pak. Fadlan Fauzan. Hadir, Pak. Gifari Aulia. Hadir, Pak. Dea Alvira. Hadir, Pak. Teguh Stefanus.
Dimas Adit, Siap, hadir. ya, Sheryl, Lydia, Siti, Hadir, Pak. Irfan Arik, Hadir, Pak. Abdul Hafiz, Hadir, Pak. Mar'atus Solehah, I Gede Ari, Hadir, Pak. bagus ya, Danit Ramadhani, Hadir, Pak. Bulan Diva, Hadir, Pak. Maulana Muhammad, Hadir, Pak. Muhammad Khairul, Hadir, Pak. Siti Haya Humairah, Hadir, Pak. Mar'atus hadir. Oke, Mar'atus. Kintan Fahira, Hadir, Pak. Dimas Rahman. Hadir, Pak Barja. Oke, ya, makasih ya. Regina Widya, Hadir, Pak. ya, Lutfi Hilmawan, Fadila Hanum, Hadir, Pak. Fatur Rizki, Hadir, Pak. Kezia Yeni, Hadir, Pak. Darul Latif, Hadir, Pak. Selsia Nabila, Hadir, Pak. Farhan Hidayat, Hadir, Pak. Muhammad Fadil Arham. Hadir, Pak. Yang nggak hadir main juga ya. Ini ada pesan. Kita cek dulu. Oh, habis ya. Oke. Oke, silakan teman-teman. Nah, ada yang bisa mengerjakan? Ada kombinasi dari perulangan ya dan percabangan ya. Percabangan yang ada di sini kita menyertakan dengan else ya, else if, sehingga ada pengaruh terhadap kelanjutan dari eksekusi di tiap baris kode program. Oke, sudah ada yang sampai mana hasil dicoba? Oke, gampang ya di sini ya. Setelah ini mungkin satu soal lagi baru kita akan menjelajahi tentang apa namanya simbol-simbol yang harus dipahami ya. Ada nanti simbol misalkan region, ada predikat node, ada kompleksitas V ya, dan ada jalur bebas ya, dan ada independent path ya. Oke teman-teman silahkan dicoba. Oke, siapa yang bisa, ini juga akan saya sertakan ya ke poin di PPL ya.
Oke, Baskoro mungkin sudah selesai. Farhan, Kezia, bagaimana mengubah mentransformasikan ya source code ini ke bentuk flowchart ya. Flowchartnya mungkin bisa di app.diagrams.net ya, teman-teman bisa akses di situ. Oke, silakan saya share ya. Coba langsung share screen ya. Saya stop share screen dulu ya. Oh, ganti device ya. Sorry, sorry ya. Ganti device. Yang sudah minggu depan, dua minggu yang awal sudah pernah mencoba, nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman apa? Coba lagi ya. Tidak ada masalah. Oke, barangkali bisa memupuk ya ada oh sudah cukup nilainya misalkan ya. Kalau untuk beberapa mahasiswa di kelas mata kuliah yang lain sudah saya cukupkan ya karena dia mencoba ya, mencoba terus segala bentuk kemungkinan ya, dan dia perlihatkan argumentasinya secara ilmiah. Saya rasa itu sudah cukup ya. Dan saya tetap minta mahasiswa tersebut meskipun nilainya sudah cukup, sudah mengantongi nilai A, ya, tetap untuk hadir ya di tiap pertemuan, di tiap kuis, asesmen, karena juga harus tetap dilaksanakan evaluasinya. Teman-teman barangkali apa namanya ada yang hendak mencoba langsung ya disampaikan ya. Saya Pak, saya sudah gitu ya.
Oke, silakan teman-teman. Ini kenapa diem? Teman sedang mengerjakan? Nggak apa, silakan di-sharing ya. Ada yang berani? Oke, saya kasih waktu mungkin sampai jam 14.00. Kalau di misalkan ada yang berani ya, langsung share ya, Pak, saya bisa gitu ya. Oke, sampai dengan jam 14.00 ya. Ini juga saya akan berikan apresiasi ya, berupa penambahan poin di kajian 2 atau mungkin kajian 1. Oke, langsung ya yang bisa apa, raise hand atau mungkin memberikan pesan di Google Meet Chat. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk shape-nya itu, saya masih lupa, Pak, untuk shape yang ini tuh pakai shape yang mana aja gitu, Pak. Ada eh, Konsep penjelasannya nggak, Pak? ada ya. Kalau yang apa di sini tuh app sebentar. Kok mau di close ini koneksinya? Sebentar. Nah, ini dia untuk percabangan ya, Diamond ya di sini. Oke. Diamond ini percabangan kita yang tidak semuanya paling ini nih ya, display ya untuk menampilkan ini decision percabangan ya. Mungkin hanya ini aja satu dua sama ini start atau mungkin terminator akhir atau start ya. Kemungkinan hanya empat sih ya. Bisa berupa ini proses persegi atau ini lambang akhir atau mulai. Lalu juga ada percabangan ya atau mungkin pengecekan decision true atau false dan di sini satu lagi menampilkan ya. Jadi kita saat ini mungkin hanya cukup empat dulu ya, empat simbolik ya seperti itu. Kalau yang if gimana, Pak? Ini if juga, if sama di dalam while kan ada pengecekan dia, sama. Ini juga yang digunakan ya, kan ngecek dia selama ya k kurang dari sekian. Nah berarti ada dua kemungkinan true atau false dia ya. Oke. Cek lagi dia di bawahnya. If A kurang dari B, nah itu berarti dia true atau false lagi seperti itu ya. Oke. Kalau keliru-keliru sedikit di mana di simbolik nanti kita bersama benerin ya, tidak masalah. Oke.
Oke, Ari, selesai Ari? Belum Pak, baru sampai K persen 5. K persen 5, oke. Muhammad Azhar Syam hadir, oke. Sip, Azhar Hasan. Oke, ini sudah mulai geluduk ya. Oke, barangkali ada yang bisa langsung kalian share aja ya, tidak masalah. Oke, coba kalau untuk yang pertama kita bahas bersama ya. Untuk yang soal berikutnya kita nanti akan apa namanya jadikan tugas seperti barusan ya. Siapa yang bisa itu ya. Oke, kita coba di sini saja. Kita copy paste dulu aja source code-nya barusan. Oke, ini ya. Jadi ada print, oh ini kok rata ini semua nih. Nah, oke sudah. Oke, pertama, nah kalau mendapati ada soal seperti ini, ya, ini emang ada jebakan, teman-teman hati-hati, ada tulisan print mulai ya. Jadi nanti akan ada simbol ini mulai ya. Padahal ada simbol secara terminator dia berisi tulisan mulai ya. Oke, ini sebelum kita mulai. Mulai ya. Lalu ada print. Nah ya, perhatikan teman-teman, ada print di sini. Nah, sama tulisannya pun lagi-lagi dia mulai di sini ya. Ada ternyata ya ini. Oke. Ada lagi di sini dia mulai. Setelah mulai ada prosesnya K sama dengan 1 katanya dia ya. Ada proses K sama dengan 1. K sama dengan sama dengan 1. Setelah itu ada pengecekan dia ya. Ada pengecekan. Nah, dicek apakah K kurang dari 30. Nah, begitu ya. Apakah K kurang dari 30? Nah, ya. Ada dua nilai di sini. Ada dua nilai sehingga oke ya. True atau false ya. Dari sampai ini dulu ada yang mau bertanya dulu nggak teman-teman? Paham nggak tuh? Mulai ya. Lalu tampilkan tulisan mulai berbeda ya. Oke, lalu proses K sama dengan 1. Lalu ada pengecekan ya. Apakah K kurang dari 30? Nah, begitu. Ada dua nilai, true atau false. Kalau dia true, nah, ada pengecekan lagi ya. Kalau dia true, ada pengecekan lagi, yakni pengecekannya adalah K persen 2 apakah sama dengan 0. Seperti ini dia. Ada dua dia. Oke. Kalau di sini nilainya dia true ya. Nah, oke, silakan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya langsung ditanyakan ya.
Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Itu untuk mulainya memang harus 2 apa ada alasannya, Pak? Bukan ya, mulainya tetap dia 1. Cuma di sini ada tulisan print mulai. Nah, ini print ya. Print, simbolnya beda. Ini simbolnya display ya. Mencetak, menampilkan. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kadang nggak ditulis yang menampilkan seperti ini dia ya. Itu juga keliru ya. Oke. Di sini dia hasilnya true yang pertama ya. Pak, yang false bagaimana? Yang false berarti dia akan langsung ke selesai ya. Oke, misalkan dia false bagaimana? Kalau dia false, oke, sebentar nih ada kesalahan. Kalau dia false, maka oke, sebentar ini terlalu dempet. Kita geser dulu aja. Oke, kalau dia false, maka akan menampilkan tulisan selesai ya. Menampilkan tulisan selesai, yakni mana? Kok nggak ada nih? Kita copy saja deh ya. Menampilkan dia selesai. Kalau ternyata dia false ya, di sini kita ganti selesai ya. Setelah selesai, oke, ini dia false-nya. Oke, kalau dia salah, selesai lalu ke akhir ya. Kita pindahin ke sini dia selesai, finish ya. Oke. Kita fokus ke K persen 2 sama dengan 0 sekarang. Nah, di sini ada kalau dia benar, maka diminta ya diinstruksikan untuk mengerjakan K sama dengan K ditambah 10. Jadi kalau dia bernilai benar ya, di sini, maka diminta mengeksekusi K sama dengan K ditambah 10 kalau dia bernilai benar ya. Nah, kalau dia true ya. Oke ya. Kalau false Pak Barja, nah kalau false dia langsung ke pengecekan berikutnya ya. Kalau false dia akan mengecek yakni apakah K persen 3 oke, sama dengan 0. Nah, gini dia ya. Oke. Ini pun sama ya. Nah, ini dia tidak ke sini ya. Dari K sama dengan K tambah 10 dia tidak ke sini, tapi nanti dia akan langsung ke akhir ya, ke K sama dengan K tambah 1 dia. Nah, ini dia. Hati-hatinya di sini ya. Jadi kalau dia di sini false, dia akan melakukan pengecekan ya. Silakan teman-teman langsung ya ditanyakan ya kalau ada yang kurang jelas ya. Oke. Oke, sekarang kita coba dia kalau menghasilkan ini sekarang ya di sini ya. Nah, state-nya adalah posisinya di K persen 3 sama dengan 0. Kalau dia true katanya, maka akan mengerjakan oke, K sama dengan K ditambah 11 ya. K sama dengan K ditambah 11 kalau dia bernilai benar ya. Oke. Oke, silahkan teman-teman. Kalau ini dia true ya. Oke. Kalau false Pak Barja, kalau false dia akan kembali mengecek apakah K kelipatan 5. Nah, di sini dia kembali mengecek ya. Apakah K persen 5 ya,
sama dengan 0 atau tidak ya. Kalau dia di sini nilainya false ya. Oke. Ternyata kalau dia K sama dengan dibagi 5 sama dengan 0, maka akan true-nya kemana? Dia true-nya ke ditambah K sama dengan ditambah berapa nih? Ditambah 13 ya. Kalau dia ternyata benar ya. Nah, di sini kalau dia true, maka K-nya sama dengan K ditambah 13. Oke. Nah, jika tidak, maka dia akan kembali ke paling akhir K sama dengan K ditambah 3 ya. Maka akan ke sini dia ya. K sama dengan K ditambah 3 ya. Oke. Kalau ini dia menghasilkan nilai false ya. Oke. Lalu Pak Barja, dari yang sebelah sini ya, K sama dengan K tambah 10, dia kemana? Dia akan lanjut ke K sama dengan K tambah 1 ya. Kita tambahin di sini saja. Oke, ini ke K sama dengan K tambah 1 ya, lanjut. Oke. Yang lain pun sama ya. Yang lain dia akan dari 10 ini dia akan pindah ke sini ya. Kita perjelas dulu. Oke, ini juga sama. Oke, dia akan pindah ya ke sini. Oke, sama ya, satu jalur ya. Ini juga sama, dia oke ya. Semuanya pindah ke K sama dengan K ditambah 1 ya. Oke, sepertinya ini terlalu besar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman ya, langsung disampaikan. Setelah itu, setelah K tambah 1, dia akan ke print masih berulang ya. Dia akan mencetak masih berulang. Oke. Nah, gini nih. Sini dia masih berulang ya. Masih berulang. Dan nah ini dia kembali ke sini. Ke perulangannya. Oke, nah ini dia dari segi source code-nya. Kalau kita ubah ke dalam flowchart ya. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang tadi masih miss, bisa ditanyakan kembali ya. Oke, Muhammad Nur Ilham, silahkan. Boleh diulangi penjelasannya, Pak? Ya, Boleh ini diulangi. dari print mulai ya. Nah, saya kasih warna mulai, misalkan warna apa ya? Kamu suka warna apa? Pink ya? Atau ungu ya? Misalkan ungu deh ya. Nah, ungu. Oke, ini mulai dia ya. Oke. Lalu cetak mulai, print mulai. Nah, ini sini dia print mulai ya. Oke. Lalu K sama dengan 1 ya. Nah, dia sudah ke sini, diproses ya. Lalu ada proses, cuma dia menghasilkan true atau false ya, lebih tepatnya pengecekan ya, decision dia. Apakah K kurang dari 30? Nah, seperti itu ya. Oke, ini yang while dia ya, punya while. Kalau dia benar, maka kerjakan ya, yakni pengecekan berikutnya. Apakah K kelipatan 2? Nah, begitu dia. Kalau dia kelipatan 2, maka K yang baru adalah K ditambah 10. Oke, seperti itu ya. K yang baru adalah K ditambah 10 ya. Paham sampai ini? Kalau dia true ya. If K persen sama dengan 2, persen 2 sama dengan 0, maka
K sama dengan K tambah 10 ya. Berarti dia kalau true dia ke kanan ya. Boleh nggak tanda panahnya ke bawah? Boleh, silakan ya, disesuaikan saja teman-teman ya. Selanjutnya, nah di sini kalau dia salah Pak Barja, tidak memenuhi K kelipatan 2, dia akan kembali mengecek di percabangan berikutnya. Elif apakah ya K kelipatan 3? Nah, di sini. Oh, kalau K masih kalau K ternyata dia kelipatan 3, maka ya, dia akan kalau true menambahkan dengan 11 ya. Oke. Kalau salah, dia akan mengecek ke percabangan berikutnya. Ya. Apakah kelipatan 5? Nah, dicek. Kalau true dia menambahkan dengan 13 kayaknya. Kalau false, hanya menambahkan K ditambah 3 ya. Nah, sama ya. Nah, setelah K tambah 3, berarti kan dia selesai dari percabangan, lanjut ke baris perintah, yakni K sama dengan K tambah 1 ya. Ini pun sama ya, dari K tambah 10 ya. Kalau dia misalkan dia true misalkan, apakah K kelipatan 2 benar? Ya, true misalkan. Nah, dia ke K sama dengan K tambah 10, lalu dia akan langsung ke K sama dengan K tambah 1 ya. Kalau dia benar ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dia misalkan tidak benar, maka ngecek apakah kelipatan 3 ya. Kalau dia benar, dia ke K tambah 11, lalu dia ke K tambah 1 ya, seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman lebih mudahnya dengan ini ya, dengan hasil tabelnya ya. Ya, coba di sini teman-teman, K-nya kan 1 di sini ya. Apakah 1 kurang dari 30? Benar, ya, dia ke kanan. Apakah 1 kelipatan dari 2? Tidak. Apakah 1 kelipatan 3? Tidak. Apakah 1 kelipatan 5? Tidak. Ya. Maka di sini dia K sama dengan K tambah 3 ya. Berarti dia 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4 ya. Di posisi ini dia bernilai 4. Lalu lanjut. K yang baru adalah 4 tambah 1. 5 ya. Nah, ada tulisan masih berulang, dia ngecek di sini sekarang ya. Apakah 5 kurang dari 30? Jawabannya apa nih? Iya. Iya, benar ya. Maka ngecek di sini. Apakah 5 kelipatan 2? Bukan. Apakah 5 kelipatan 3? Bukan. Ya. Apakah 5 kelipatan 5? Benar ya. Dia ke sini ya. Sehingga K yang baru adalah 5 ditambah 13. Berarti 18 ya. 18 lalu lanjut ke sini. 18 ditambah 1 sama dengan 19 ya. Dan ada tulisan masih berulang di sini ya. Apakah 19 kurang dari 30? Benar ya. Kembali ke sini. Apakah 19 kelipatan 2? Bukan. Apakah 19 kelipatan 3? Bukan ya. Apakah 19 kelipatan 5? Bukan. Sehingga dia 19 ditambah 3 sama dengan 22. Lalu di sini dia 22 ditambah 1, 23. Menuliskan masih berulang ya. Oke. 23 dicek di sini. Apakah 23 kurang dari 30? Benar ya. Apakah 23 kelipatan 2? Tidak. Kelipatan 3? Tidak. Kelipatan 5? Tidak. Ya. Sehingga 23 ditambah 3 menghasilkan 26 ya. 26 ditambah 1 sehingga menghasilkan nilai 27 ya. Mencetak lagi masih berulang. Ngecek di sini dia. Apakah 27 kurang dari 30? Benar ya. 27 kelipatan 2? Tidak. 27 kelipatan 3? Benar ya. Maka di sini 27 ditambah 11. Sehingga nilainya 38 ya.
38 ditambah 1 menghasilkan nilai 39 ya. Dicek di sini dia masih berulang. Nah, di sini ngecek ya. Apakah 39 kurang dari 30? False dia ya, selesai ya. Menampilkan tulisan selesai, lalu di sini akhir dari algoritma selesai. Ya. Yang saya kasih warna apa nih, ungu menandakan dia akhir dari algoritma selesai ya. Kalau yang di sini dia menampilkan print selesai ya. Ini print mulai ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal isikan angkanya tersebut ya kalau ingin mencoba ya. Oke. Coba teman-teman saya minta tolong ulangi penjelasan yang barusan ya. Saya minta ke Abdul Hafiz. Ya, Abdul Hafiz ya, silakan. Oke, berdasarkan dari flowchart yang kita gambar bersama ya, silakan. Abdul Hafiz, silakan. Masih online ya Abdul Hafiz, masih bergabung? Ya Pak. Oke, monggo silakan. Oke, silakan Abdul Hafiz. Jadi sepertinya kamu tidur ya atau sedang ngabuburit nih kamu? Enggak Pak. Enggak Sebentar ya? Pak. Sebentar, oke. Saya kira ngabuburit ya. Kalau nggak ngabuburit, dikhawatirkan sedang nonton Disney ini. Enggak ya? Oke, ada film baru ya, Moonlight ya. Dan sekali lagi, Fantastic Four sudah bergabung dengan Marvel ya. Begitu juga dengan X-Men. Oke. Ini out of topic aja ya, intermezzo. Oke. Tinggal diisikan aja ya, K sama dengan 1. Lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, sepertinya masih malu nih ya. Anindya, silakan Anindya bisa bantu. Anindya, Oh iya Pak. oke. Yang pertama itu mulai, kemudian ada display mulai. Maksudnya print mulai, kemudian di bawahnya ada inisialisasi K sama dengan 1. Selanjutnya dicek nih, apakah K itu kurang dari 30. Jika benar maka dilihat itu K, apakah K merupakan Yaudah, langsung aja dicoba. K-nya kan 1 tadi ya. Nah, ya. dicek. 1 kurang dari 30. Nah, gitu ya. Oh, gitu. Oke. 1 benar kurang dari 30, maka kita cek 1 merupakan
kelipatan 2. kelipatan 2, maka benar. Kemudian Oh, benar, maka ya enggak lah. Ya Pak, enggak toh. Apakah 1 kelipatan 2? Tidak. Ngecek dia kelipatan ke bawah, false ya. false. 1 kelipatan 3, False. false. Apakah 1 kelipatan 5? Juga false. False dia ya. Kalau false maka nilai K-nya sekarang adalah K 4. yang baru sama dengan 1 tambah 3, 4 ya. Lanjut lagi ke berikutnya. K sama dengan 4 tambah tambah 1. 1. Oke, kemudian Berapa nilainya? nilainya 5. K-nya 5. 5. Setelah 5 menampilkan tulisan Masih berulang. masih berulang ya. Ada tanda panah, kembali lagi dia ya. Ya. Mengantongi nilai K sama dengan 5 sekarang ya. Nah, dicek lagi di situ, silahkan. K. Ini yang K sama dengan 5, Pak. Yang 5 sekarang benar ya. K sama dengan 5 merupakan dicek masuk ke K kurang dari 30. Kemudian K tidak merupakan faktor dari 2, maka false. Kemudian K merupakan K 5 sekarang ya. Apakah 5 kelipatan 2? Oh Gitu gitu. ya. Apakah kelipatan dari 2 itu false, maka dicek ke berikutnya. Apakah K merupakan kelipatan dari 3? False. Kemudian apakah K yang sama dengan tadi 5 kelipatan dari 5 itu benar, maka K sama dengan 5 ditambah 13 sama dengan 18. Kemudian 18. maka dilanjutkan ke K sama dengan K ditambah 1, maka hasilnya adalah 19, kemudian dicetak kembali masih berulang. Oke. Kemudian kembali ke K kurang dari 30. Masih benar ya, masih terpenuhi ya. Iya. K terakhir berapa tuh? Silakan dilanjut. Kemudian jika K-nya itu lebih dari 30, maka tidak benar, kemudian kita selesaikan. Kemudian muncul display selesai. Iya, tadi kan masih K-nya kan 19, dicek lagi ya. 19 masih kurang dari 30. Oh, itu masih berulang ya, Pak ya? Oh iya ya, 19 kurang dari 30 enggak? Kurang dari. Iya, masih kurang ya, masih kecil Iya. ya. Nah, karena itu dia lanjut ya, terus 19 tidak merupakan kelipatan dari 2, maka false. Kemudian 19 tidak kelipatan dari 3, maka false. 19 tidak kelipatan dari 5 juga, jadi false. Kemudian 19 sama dengan 19 ditambah 3, hasilnya adalah 22. Kemudian ditambah 1 lagi, jadinya 23. Kemudian di print masih berulang. Kemudian dicek kembali, 23 kurang dari 30, maka 23 tidak merupakan kelipatan dari 2, maka false. Kemudian 23 tidak merupakan kelipatan dari 3, maka false lagi. Kemudian juga tidak kelipatan dari 5, maka false. Kemudian 23 ditambah 3 sama dengan 26, kemudian ditambah 1 sama dengan 27, kemudian masih di print masih berulang, kemudian dicek kembali K kurang dari 30, 27 kurang dari 30, maka dicek bukan merupakan kelipatan 2, kemudian 27 bukan kelipatan 3, kemudian dicek lagi 27 bukan kelipatan angka 3. bentar.
Oh iya, 23 Oh iya, oke eh ya. 27 merupakan kelipatan dari 27. 3 maka true, kemudian 27 ditambah 11 adalah 38, maka 38 ditambah 1 jadi 39, kemudian eh, dicek kembali masih berulang karena 38 kurang dari 30, maka terdapat di sprint selesai. Kemudian selesai. Hmm. Oke ya. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Barangkali. Oke, ada yang ingin coba lagi? Sulaiman. Nah, ini Sulaiman. Sulaiman, ada? Oke, yang lain kenapa nih? Diam nih. Kalian alprokomnya aman-aman aja kan ya? Paham kan? Aman, Pak. Paham ya? Pahamnya ini mengerti alur logiknya, atau begitu misalkan ada yang keliru, teman-teman mencoba misalkan haji mumpung gitu ya. Oh, kayaknya seperti ini gitu ya. Tanpa apa namanya? Melihat dari alur dari source code yang teman-teman tulis semua ya. Coba nih kita ini sudah ya. Coba kita tulis lagi di sini Python baru. Sekarang ada penugasan ya. Python mana ya? Online Python. Oke, ini kembali lagi ke teman-teman yang menggambar pola karakter ya. Oke ya. Di sini ada saya punya suatu nilai katakanlah n sama dengan misalkan 9. Lalu ada nilai k sama dengan 1. Kenapa seperti ini? Sama dengan 1. While k kurang dari n, titik 2, ada i ya di sini. Oke, atau teman-teman menggunakan i atau j ya. Lebih seringnya ini i saja ya, ini i. Oke, ini lalu ada j ya. J sama dengan 1 ya. Ada lagi while j kurang dari n, titik 2. Nah, di sini kita ada pengecekan ya. Jika, nah di sini, atau sebelum pengecekan teman-teman, coba ada tulisan print. Nah, mungkin masih ingat seperti ini ya. N sama dengan seperti ini ya. Kalau ada yang keliru langsung disampaikan ya. J sama dengan J tambah 1. Setelah itu dia ada print ya. Print sesuatu lah di sini ya. Print sesuatu biar ke bawah. I sama dengan I ditambah 1. Oke ya. Jadi kalau gini kita cetak, maka akan muncul sebanyak 9 ya. Nah, dia karakter ke kanan ya. Dan terus diulangi lagi. Kalau
ini kita ganti ya dengan apa tadi, dengan i misalkan dia i gitu ya, koma, maka i-nya yang akan ditampilkan semua ya, seperti ini ya, satu semua seperti ini ya teman-teman. Saya yakin sudah paham ya. Nah, sekarang kalau kita beri kondisi ya, di sini kita beri kondisi jika katanya misalkan i sama dengan pertama atau ini or ya, atau i sama dengan terakhir ya, atau j sama dengan pertama, atau j sama dengan di akhir ya, maksudnya di pinggir-pinggir saja, maka cetak ini ya, else ya, kita cetak dia spasi kosong ya. Kita cek di sini. Oh, kurang dari n ya, sorry ya. Ini kurang dari n. Berarti ini ada tanda sama dengan ya. Oke, ada sama dengan ya. Oke, nah itu dia ya. Kok nggak bagus ya? Kenapa nih nggak bagus nih? Oh, ini kelebihan satu. Atau kurang. Oke, ini ada satu spasi. J sama dengan 1. Oke, ada ini biar rapi. Oke, silakan. 3 ya, biar sama. Oke ya. Oke teman-teman ya, ini ada algoritmanya seperti ini. Kita 5 aja deh. Untuk menampilkan apa namanya, persegi ya. Ini ada yang sudah paham? Sudah kebayang bagaimana mengubah jadi source code ini ke dalam bentuk flowchart ya. Nah, oke, silakan teman-teman ya, diubah ya. Ada 2 perulangan dan di dalam perulangan ada percabangan ya. Nanti mau bikin huruf apapun tinggal kita mengubah di dalam ininya ya. Pak, misalkan yang ujung ini mau kita hilangkan misalkan ya. Yang satu di ujung ini di sudut-sudut ingin kita hilangkan ya. Ini juga sama. Ini caranya gimana ya? Mungkin cara pertamanya adalah if kalau i-nya dia pertama dan j-nya juga pertama gitu ya, maka kita akan mendeklarasikannya dia sebagai print kosong juga ya, karakter kosong saja. Oke. Nah, ini dia. Lalu ada or ya. Kalau i-nya dia terakhir ya. Kalau i-nya dia terakhir dan ya j-nya kalau i-nya dia terakhir pertama dan j-nya terakhir, maka juga tulis ya. Misalkan yang satu yang di atas ini kita ingin hilangkan ya. Jadi dia akan kosong ya. Kenapa tidak? Oh, ini kurang else ya. Elif. Nah, ini pentingnya elif ya. Nah, di situ ya sudah kosong ya. Kita tambahkan lagi misalkan di sini dia or ya. Kalau j-nya pertama ya dan i-nya j pertama dan i-nya terakhir ya. I-nya adalah terakhir. Berarti yang 5 di awal ini dia akan hilang ya. Kita cek dia, nah akan hilang ya.
Bagaimana yang terakhir Pak Barja? Yang terakhir di sini berapa nih? Oke, J-nya 5 dan N-nya 5 ya, sama-sama di akhir ya. Atau ya, or, nah di sini J-nya sama dengan N ya. Dan ya, di sini ada tambahan dan I sama dengan N juga ya, sama-sama. Oke. Maka dia bentuknya mirip angka 0 ya, huruf O. Oke, nah ini dia teman-teman. Kalau kita mendeklarasikan suatu bentuk pola ya. Nanti mau tulis misalkan huruf B ya, Baskoro, bisa ke bawah B, terus di bawahnya A, di bawahnya lagi S, atau mungkin ke samping juga bisa ya. Bisa ke samping ya. Oke. Kalau ke samping, bagaimana Pak Barja? Tinggal kita lakukan copy paste ini tadi ya, copy paste. Kalau kita mendeklarasikan misalkan ada 2 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita kopas saja. Kita letakkan di sini, dia akan ada 2 karakter O ya. Nah, seperti ini. Atau mirip angka 8 lah. Kita misalkan kasih pemisah, print sesuatu ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oke. Dia ke bawah ya. Bagaimana Pak Bagja kalau kita hendak menuliskan ke samping ya? Berarti kan dia di J di dalam ya. Nah, kita akan fokus di sini ya. Fokus di sini. Kita lakukan cut, tambahkan di sini lagi. Nah, gini dia ya. Masih di dalam perulangan yang pertama tadi dia. Oke. Nah, jadi ada 2 ya di sini ya. Ini yang pertama ya. Nah, yang pertama, lalu lanjut lagi ini yang di sampingnya ya. Nah, ini yang ke samping. Sehingga kalau kita run, dia akan punya, nah seperti ini dia ke samping ya, ada di sini ya. Bisa menuliskan Baskoro gitu ya. Nah, bisa ya, Baskoro bisa ke samping ya. Atau mau ke bawah bisa BASK bisa ke bawah, atau mungkin ke samping kanan ya. BASKURO. Oke. Nah, silakan teman-teman, ini kita hapus dulu aja yang ini. Sekarang kita coba jalankan bagaimana untuk penyalinan ya. Penyalinan ke flowchart ya, algoritma atau pseudocode ini ya. Ini sering kalian jumpai ya, bikin karakter apalagi baling-baling bambu ya, layang-layangan, ikan-ikan, kupu-kupu ini sering ya di semester 1 dulu ya. Pernah kan yang dicoba ya Baskoro ya? Baskoro, salesnya pernah ya? Dan teman-teman yang lain? Pernah kayaknya Pak. Belum pernah Pak. Mencoba membuat pola-pola bintang ya, pola-pola karakter ya. Oh, belum pernah Pak kayak gitu Pak. Pola deret kan sudah 2, 4, 6 ini sama ya, mirip ya. Nah, ini kita menggunakan gerbang logikanya OR ya di sini. Jadi ini satu kesatuan dia ya, karena N diprioritaskan. Tanpa kita beri lagi misalkan kurung tutup kurung buka di sini dia jelas N duluan didahulukan ya. Ini dulu, yang ini lagi sama, yang N lagi didahulukan ya. Terakhir baru di-OR-kan ya. Oke, ini logmat semua isinya ya, teman-teman. Logmat, alprocom ya, madis ya, beginilah ya isinya. Komputasi numerik ya, nah, kayak gini. Oke. Kalau sudah nanti menggunakan library, biasanya Pak Wahyu, Pak Dedi gitu ya. Nah, kita jarang menggunakan seperti ini terlalu panjang ya. Kita akan menggunakan library-library yang sudah ada ya, misalkan segmentation, morfologi ya, atau mungkin edge detection. Tinggal kita gunakan fungsi yang sudah disediakan. Ya, tidak usah lama seperti ini. Fungsi fitness misalnya di probabilitas atau mungkin di mana? Di ilmu data lanjut misalkan ya, kita hanya menggunakan dari library yang sudah ada ya. Biasanya tuh Pak Wahyu, Pak Dedi, Pak Patrick ya yang menyenangi Python di sini ya.
Oke ya, teman-teman silahkan coba ya memahami dari pseudocode-nya ya, mencoba diubah ke flowchart ya. Saya kasih waktu sampai dengan jam, ini Baskoro mungkin 10 menit selesai ya. Jam berapa nih teman-teman? Raihan, Ari, Siti ya, Rahmatun, jam berapa nih? Sampai jam berapa untuk mencoba mengubah ini ke dalam bentuk flowchart? Kalau tadi sudah saya share hasilnya ya biar teman-teman apa buat apa pembelajaran ya. Nah, yang ini teman-teman silahkan dicoba ya, diubah. Wah, langsung Rahmatunisa has left the meeting ya. Oke. Abdul Hafiz sekarang apakah sudah terpupuk ini? Rista, Regina, Rizal. Nah, ini Rizal nih ya. Pasti sudah nih Rizal. Rizal, dicoba ya Rizal ya. Sampai dengan jam 15.10 ya. Teman-teman coba. Atau mungkin ada ekstensinya 15.20 ya. Nanti akan saya random teman-teman. Pak Natasha, Norahana ya, Raffi siapa ya. Saya akan cek. Silakan ya. Masih sama berlaku ya, yang bisa mengerjakan ada penambahan skor ya buat kajian 2 ya. Ini kalau teman-teman tidak diulangi ya akan muncul ya, tadi gimana ya? Kalau masalah tentang simbolis saja tidak masalah ya. Karena bisa diulang kembali. Tapi kalau sudah alurnya dari proses ya, struktur internal dari logik source code tersebut kesulitan ditelusuri. Nah, ini teman-teman berarti di Alprocom coba-coba ya. Coba nih saya ganti ya kode programnya seperti ini. Benar nggak? Saya ganti seperti ini. Jadi trial and error dia ya. Tapi kalau kita memahami ya baris demi baris ya, penggunaan else if, terus penggunaan apa? Operator and or ya. Di sana kita akan memahami oh begini ya logik yang bekerja ya. Di sini tidak ada yang terlambat nih, tidak ada ya. Teman-teman tetap harus berusaha memahami. Kebingungan Pak, semuanya sama ya. Bahkan saya pun saat ini sudah agak pusing ya melihat source code. Ya, harusnya agak pagi nih pengujian perangkat lunak nih pagi-pagi kalau sudah ada basis path testing ya. Karena benar-benar apa logik kita akan pahami. Belum logik kita pahami, kita diminta untuk memindahkan ya, mentransformasikan dari source code ke flowchart. Nah, gitu ya. Bentuk aliran prosesnya bagaimana nih harus kita pahami. Oke, sampai jam 15.20 ya. Tapi teman-teman misalkan nanti ada yang mau bertanya langsung angkat tangan, raise hand atau mic-nya dinyalakan ya atau mungkin menuliskan pesan di Google Meet Chat ya. Misalkan masih agak lama berarti misalkan jam 15.08 misalkan ya. Kok nggak ada respon nih berarti saya sedang sholat ya, sholat asar ya. Oke. Paling sekira 5 menit, 6 menit ya. Oke, teman-teman, silahkan dicoba dulu ya. Coba jangan sampai tidak mencoba pakai kertas, pulpen silahkan ya. Kalau misalkan tidak mencoba, tadi ya, ada kesulitan di sini ya, yang teman-teman tidak berani ungkapkan pada diri sendiri ya. Harus teman-teman sampaikan, ini saya masih belum bisa ya. Kita nggak membahas masalah alprocomnya lagi ya, hanya diminta untuk mengubah ke bentuk apa? Ke bentuk flowchart ya. Oke. Karena setelah ini akan seru mengenal predikat node, region ya, kompleksitas V dan independent pair ya, itu yang paling penting. Oke, selamat mencoba dulu.
Oke, silakan teman-teman. Ada yang sudah berhasil? Pak, untuk yang if yang pertama nggak kelihatan Pak yang or paling ujungnya. Oh, yang ini. Tapi ya nggak apa-apa sih ya. Yang ini dia. Tinggal kita nanti menyesuaikan aja. Baik Pak. Ini ya. Oh, cuk bisa nggak yang seperti ini ya? Kalau sudah ada apa? Dua perulangan, nah ini teman-teman hati-hatinya tuh backnya kemana ya? Jadi saat perulangan iterasi I pertama, dia ya I pertama dia akan mengeksekusi J sebanyak 1 sampai 5 ya. Oke. Setelah itu dia saat I-nya 2 maka akan dieksekusi lagi ya. I teman-teman dieksekusi sampai N kali lagi ya J-nya. Ini juga sama saat I-nya 3 sebanyak 5 kali ya. I-nya 4, J-nya 5 kali lagi ya. I-nya 5 berarti J-nya 5 kali lagi akan eksekusi ya. Jadi semuanya berjumlah 25 kali proses. Masing-masing proses ini banyak ya, ada sub-sub apa namanya? Sub-subnya di sini. Kalau di perkuliahan matematika diskrit dengan saya, ini akan kita hitung ya, dan kita akan formulasikan dari source code ini ke dalam suatu kompleksitas, yakni pertama waktu proses atau yang kedua biaya komputasi memori yang diperlukan ya. Oke, tapi berhubung ini hanya di PPL, kita hanya sejauh ini ya. Oke. Coba kita kalau sudah kita kembali dulu ya ke yang sebelumnya. Apa sih yang kita maksud dengan apa namanya? Yang kita maksud dengan predikat node ya, region atau mungkin yang lainnya. Kita coba kita print screen aja. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Nah, kita coba cek di sini. Kita fokus sama ini dulu. Yang lain kita ini aja. Oke, kembali lagi ke ini ya teman-teman. Sekarang akan kita mempelajari ya apa itu predikat node ya. Nah, dari yang seperti ini kita pertama coba mengubah, nanti teman-teman kita ubah semua simbol yang ada di sini dengan lingkaran ya. Misalkan lingkaran yang pertama ya. Ini dia lingkaran yang kedua ya. Karena namanya juga flow graph ya, flow graph ya. Terus ada lagi dia lingkaran yang ketiga ya. Terus lingkaran yang keempat ya. Ini lagi sama ini lingkaran. Oke. Ini lingkaran juga. Jadi ini namanya kalau sudah ke lingkaran namanya adalah flow graph ya. Oke, graf-graf yang mengalir ya.